Ya, untuk analisis data menggunakan aplikasi Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini, client 3304 data dan hasil Smart PLS. Ini dibuka. Nah, nanti data yang digunakan itu adalah data edit, data yang sudah diedit ini. Oke, data ini. Tapi sebelumnya, ini kan saya sudah buat analisisnya. Ini sudah saya buat juga untuk save filenya. Nanti bisa di load. Untuk cara meload save filenya itu caranya nanti bisa dibuka yang ini, export project. Nah, ini cara save file ini nanti tinggal dibuka saja, diikuti link yang ada di YouTube ini. Oke, seperti itu, atau caranya seperti ini. Jadi kita buka dulu aplikasi uh, Smart PLS-nya, kemudian file, import project from backup file, kemudian kita masuk ke filenya tadi. Nah, kita masuk bagian export project, kemudian ini diklik, kemudian open. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti bisa langsung di run. Oke, seperti itu untuk membuka save filenya. Kita ulang dulu analisisnya seperti ini. Jadi, untuk persiapan data, kita buat datanya itu berformat CSV. Caranya, ini di copy. Seperti ini, copy. Kemudian kita new, bikin file baru. Kemudian kita pastekan seperti ini. Lalu kita hapus ini untuk penamaan ini. Ini penamaannya sebelumnya kita copy dulu supaya lebih mudah. Ya, setelah di copy, lalu kita hilangkan tabel-tabel ini yang tidak dibutuhkan. Jadi nanti yang dibutuhkan itu hanya penamaan yang ini saja. Jadi kita hapus dulu yang ini, penamaan variabelnya itu. Kemudian kita hapus juga nomor. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah jadi seperti ini nanti yang dibutuhkan. Kemudian kita save dalam format CSV. Caranya file, save as. Nah, kemudian di bagian name nanti bisa dinamai apa gitu, bebas. Kemudian pada file save as type, kita rubah formatnya ke dalam CSV. Caranya nanti klik yang ini, save as type, diklik, kemudian pilih file CSV yang ini. Nah, kemudian di save. Nah, ini karena saya sudah buat, nanti pakai file yang ini saja. Seperti itu caranya. Oke. Lalu setelah file CSV-nya dibuat, nah ini adalah file CSV-nya. Kita masuk ke sini. Kita klik new project. Kita beri nama, saja contoh seperti itu. Nah, setelah new project, kemudian kita masukkan data CSV yang tadi. Caranya ini, double to klik import data, kita klik. Kita masukkan file CSV yang tadi. Nah, ini kemudian open. Kemudian OK. Nah, setelah seperti ini tandanya, data yang tadi sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita close dulu. Kita masuk ke sini. Kemudian setelah seperti ini, lalu
kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Jadi memasukkannya harus dikelompokkan sesuai dengan variabelnya masing-masing. Jadi untuk X1 dengan X1, X2 dengan X2 seperti itu. Jadi klik yang paling atas ini X1.1, kemudian X1.5, tekan Shift, kita tekan X1.5. Nah, seperti itu, lalu kita drag ke lembar kerja. Begitupun juga dengan X2, sama caranya. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian untuk menggeser indikator ini bisa menggunakan menu Algin. Nah, kita geser ke sebelah kanan. Nah, setelah seperti ini lalu kita beri nama. Nah, ini X1, rename. Kita beri nama. Kemudian kita hubungkan model jalurnya dengan cara mengklik menu ini, Connect. Kita hubungkan dari X1 ke Y1, X2 ke Y1, kemudian Y1 ke X2. Nah, seperti itu kita hubungkan juga X1 ke Y2, X2 ke Y2. Nah, seperti ini. Oke, setelah terhubung semua, lalu kita lakukan analisis pengujian outer model dan inner modelnya menggunakan menu PLS algorithm. Caranya klik calculate, kemudian masuk ke menu PLS algorithm. Ini biarkan saja default, lalu start calculation. Kemudian kita masuk ke menu outer loading. Nah, ini pada menu outer loading ini seluruh indikator atau seluruh loadingnya ini harus di atas 0,7 yang ditandai dengan warna hijau. Nah, ini sudah di atas 0,7. Nah, untuk interpretasinya seperti apa nanti bisa dibuka di file yang ini. Nah, ini sudah ada interpretasinya atau di bagian file yang ini. Nah, ini untuk tabulasi yang masih dalam bentuk Excel-nya. Oke, kemudian setelah dilihat outer loading-nya, kita lihat juga ke construct validity and reliability. Nah, pada construct ini, reliability and validity, kita lihat nilai dari AVE. AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini sudah semuanya di atas 0,5. Kemudian composite reliability, ini harus di atas 0,7. Probak alpha harus di atas 0,7. Nah, untuk interpretasinya, nanti bisa dilihat di bagian yang ini. Setelah itu kita lihat juga nilai diskriminan validity-nya. Nah, pada diskriminan validity ini kita menggunakan pengujian dengan metode Fornell-like criterion. Jadi untuk menguji apakah ini, apakah terdapat hubungan multikolonialitas atau tidak. Jadi dalam pengujian ini nanti kita membandingkan hubungan antara variabelnya dia sendiri terhadap variabel yang lain. Contohnya seperti ini, kita contoh ke variabel misalkan X2. X2 ke X2 nilainya 0,835. Tapi X2 ke Y1 nilainya 0,159, artinya variabel ini lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Nah, itu bebas dari gejala multikolonialitas. Kemudian, untuk Y1 kita lihat, Y1 ke Y1 nilainya 0,778. Sementara pada kedua variabel yang ini nilainya lebih kecil. Nah, tandanya ini bebas dari multikolonialitas. Jadi, cara membacanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke inner model. Yang pertama dilihat itu adalah nilai VIF-nya. Nah, nilai VIF yang digunakan ini adalah inner VIF. Nah, inner VIF ini harus di bawah
5. Nanti interpretasinya bisa dilihat juga di file Word. Kemudian R square, seperti ini R square. Jadi R square ini untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, Y1, kita lihat contoh modelnya ini. Y1 itu berarti X1 dan X2 mempengaruhi Y1 sebesar 0,297%. Dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini, atau di luar dari model ini. Kemudian untuk model R yang kedua, yaitu Y2 adalah 0,337% atau 0,337 atau 33,7%. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh model lain di luar penelitian. Nah, ini mempengaruhi nilai dari Y2 adalah X1, X2, dan Y1. Jadi ini yang mempengaruhi Y2, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga nilai F. Nilai F ini adalah untuk menunjukkan sebagaimana besarannya, gitu. Pengaruhnya itu secara individual. Jadi X1 terhadap Y1, X1 terhadap Y2. Itu seberapa besar pengaruhnya. Nah, untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di file ini, file Word. Kemudian dilakukan juga pengujian Q-square atau blindfolding. Caranya klik calculate, blindfolding, start calculation. Nah, ini adalah pengujian blindfolding. Jadi nanti yang dilihat itu adalah nilai dari Q-square. Nah, Y1 nilai Q-square-nya 0,166. Kemudian Y2 nilai Q-square-nya adalah 0,190. Nah, untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di bagian ini. Di bagian Q-square. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian setelah uji inner dan outer dan inner model, kita lakukan juga uji hipotesisnya. Caranya klik calculate, bootstrapping. Biarkan default, lalu start calculation. Ya, seperti ini untuk ujinya. Jadi untuk setiap pengujian itu nilainya bisa berbeda-beda karena ini menggunakan metode bootstrapping. Yang kita lihat itu adalah dua, yaitu original sample. Ini untuk menentukan arah hubungannya positif atau negatif, kemudian p-value untuk menentukan apakah hubungannya itu signifikan atau tidak. Nah, contohnya adalah ini. X1 ke Y1, original sampelnya adalah 0,372, artinya X1 ke Y1 ini memiliki hubungan yang positif. Kemudian kita lihat juga p-value-nya adalah di bawah 0,05 atau ini 0,000, ditandai dengan warna hijau, lebih kecil dari 0,05. Jadi X1 ke Y1 memiliki hubungan positif signifikan, maka hipotesisnya diterima. Nah, untuk pengaruh tidak langsung nanti bisa dilihat di specific indirect effect, cara bacanya sama. Jadi apakah variabel Y1 ini memediasi hubungan antara X1 terhadap Y2. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, pada kasus ini, X1 ke Y2, yang dimediasi oleh Y1, original sampelnya adalah 0,117, artinya positif. Jadi mediasinya itu positif. Kemudian kita lihat p-value-nya di bawah 0,05, artinya signifikan. Jadi variabel Y1 memediasi secara positif hubungan X1 Y2 secara signifikan. Jadi, seperti itu untuk pengujiannya. Kemudian hasil analisis ini, outputnya bisa di-save dengan cara export to Excel, start export. Kemudian kita bisa save di mana yang kita inginkan. Ini sudah saya buat per folder. Ini juga sama, blindfolding itu caranya sama, kemudian bootstrapping caranya juga sama seperti itu untuk meng-save-nya. Oke, sekian, nanti bisa di-save analisisnya ini di sini dengan menu save nih. Oke, sekian untuk analisis SmartPLS. Terima kasih.